Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Roni Aiwanda Prilocia, kelas PDBK D, akan melanjutkan untuk tugas 3 praktikum MAYOB. Langkah yang pertama adalah kita buka aplikasi MAYOB plus V19-nya. Lalu kita open. Kita cari filenya yang kita save sebelumnya. Kita isi. Oke. Kita pilih yang ketiga, continue. Oke. Dan sudah terbuka halaman untuk akun MAYOB-nya. Pada tugas ketiga ini, kita akan membahas terkait PD Pelangi dalam ayat jurnal penyesuaian atau bukti memorial. Di dalam tugas 3 ini, kita akan mengerjakan soal penyesuaian, lalu step-stepnya, lalu akan menjelaskan neraca saldo, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, dan arus kas. Selamat menyaksikan. Soal 1 atau bukti memorial 1 kita lihat, yaitu dalam soal dari Adrian kepada teknisi akuntansi. Nah, isi memonya itu telah diterima rekening koran dari Bank Permata Motoha pertanggal 31 Desember 2020 menunjukkan informasi sebagai berikut. Yaitu interest revenue-nya itu sebesar 5.320.000 dan bank service charge-nya itu 250.000. Langkahnya itu kita kurangkan dulu interest revenue-nya dengan bank service charge, yaitu secara manual itu 5.320.000 kita kurangkan 250.000 sebesar 5.070.000. Nah, ini yang akan kita alokasikan ke akun cash in bank. Nah, kita masuk ke MAYOB, lalu kita klik account, lalu kita klik record journal entry, lalu general journal kita isi dengan nomor BM 12-1, tanggal 31 Desember 2020 dengan memo ayat jurnal penyesuaian atau AJP 1. Yang pertama itu adalah cash in bank account, yang kedua itu adalah bank service charge, lalu yang ketiga itu adalah interest revenue, interest revenue sekali. Pada soal kita sudah mengetahui pada interest revenue pada posisi kreditnya itu 5.320.000, lalu pada bank servisnya itu sebesar 210.000. Lalu kita akan klik saja di cash in bank apakah sama dengan hitungan manual kita. Ya, sama, sebesar 5.070.000. Lalu kita enter. Nah, kita lihat total debit dengan total kreditnya sama, lalu output balance-nya itu 0 atau 0. Lalu kita record. Bukti memorial yang kedua, kita lihat dari Andrian ke teknisi akuntansi. Data penyesuaian akhir periode. Yang pertama itu persediaan akhir store supply dinilai 4.850.000. Nah, kita lihat dulu pertama dari Lipiot
lalu account, lalu trial balance, baru kita display. Oke, agak kita perbesar ya. Kita lihat di store display-nya itu sebesar 9.800.000. Maka kita kurangkan 4.850.000. Kita akan menggunakan kalkulator, itu 9.800.000 kita kurangkan 4.850.000, maka hasilnya 950.000 yang akan kita masukkan di akun ayat jurnal penyesuaian nanti. Oke. Yang kedua, beban sewa toko bulan Desember 2020 itu 2.500.000. Yang ketiga, beban asuransi bulan Desember 2020 1.250.000. Lalu yang keempat, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Maka kita lihat dari trial balance ini, kita lihat akun receivable-nya itu sebesar 239.800.000. Nanti kita kalikan 5%, lalu kita masukkan kalkulator. 5% itu 0,05, kita kalikan 239.800.000. Oke, dengan sebesar 11.990.000. Lalu kita kurangkan ke allowance for doubtful debt. Kita kurangkan sebesar 11.800.000. Lalu kita enter, maka 190.000 ini akan kita masukkan ke ayat jurnal penyesuaian nanti. Oke, boleh kita close. Kita close. Maka kita masuk ke akun, lalu ke record journal entry, lalu kita isi general jurnalnya, yaitu DM 12/2 dengan tanggal sama 31 Desember 2020. Lalu memonya itu ayat jurnal penyesuaian atau AJP 2. Oke. Nah, akun pertama kita menggunakan store supply expense. Store supply expense. Store. Nah, ini dia store supply expense. Kita use account. Tadi sebesar 4.950.000. Nah, lalu yang kedua kita gunakan store supply. Oke, account. Pada posisinya di kredit. Lalu yang ketiga kita gunakan rent expense atau sewa tokonya, yaitu di akun nomor tindak Oke, kita sebesar rentnya pada soal 7.500.000. Oke, kita pakai lagi akunnya prepaid expense, prepaid rent. Yang selanjutnya itu adalah prepaid rent. Kita use account, kita tap saja. Lalu akun selanjutnya adalah pada soal beban asuransi atau insurance expense, yaitu pada akun nomor 6 insurance expense. Kita use account sebesar 1.250.000. Oke, selanjutnya kita pakai prepaid insurance. Kalau kita tap enter lagi. Nah, selanjutnya ini tadi perkiraan kerugian piutang atau bad debt expense.
bad debt expense, bad debt expense. Nah, ini dia, kita use count. Tadi kerugiannya yang tidak kita hitung itu 5%, dikali tadi yang 200 juta sekian, lalu dikurangin tadi yang 11.800.000 sekian, itu hasilnya tadi 990.000. Nah, untuk akun kreditnya kita pakai loans for doubtful debt. Nah, kita use account, kita enter itu loans. Nah, kita enter. Nah, total debit dan kreditnya balance yaitu 8.890.000. Kita enter saja, cancel ini. Oke, lalu kita Ctrl R, kita lihat jurnal penyesuaiannya apakah sesuai. Nah, sudah sesuai, lalu kita record. Oke. Setelah menginput ayat jurnal penyesuaian atau bukti memorian, saya akan menampilkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca atau balance sheet, lalu laporan laba rugi, lalu arus kas, kartu piutang, kartu persediaan, hingga kartu utang. Yang pertama adalah terkait neraca atau balance sheet. Pertama kita klik report, lalu account, lalu ke balance sheet, yaitu standar balance sheet, lalu kita customize. Lalu selected periodnya itu Desember, as of 31 Desember 2020, lalu kita display. Kita tunggu. Nah, kita lihat di balance sheet as of Desember 2020 ini, antara net asset dengan total equity-nya itu balance, yaitu 447.525.000. Begitupun dengan total equity-nya. Lalu kita close. Nah, selanjutnya kita akan ke laporan laba rugi, yaitu kita klik report, lalu akun, kita lihat ke menu profit loss, lalu kita klik profit loss actual, lalu kita isi 1 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020, ataupun kita isi dari Januari, tidak masalah. Kita display. Nah, kita lihat di sini. Nah, karena kita melihat di Desember, maka kita ganti 1 Desember 2020. Oke. Nah, untuk profit atau loss-nya itu sebesar 70.505.000. Ya, kita close. Selanjutnya kita ke arus kas atau cash flow. Kita ke report lagi. Kita bukan ke akun tapi ke banking. Lalu kita lihat statement of cash flow di menu changes and deposit. Nah, kita klik customers, lalu Desember to Desember, lalu kita display. Nah, terlihat pada cash at the end of the period-nya sebesar 254.640.000. Nah, dia akan berada di cash in bank dan petty cash kita, ada di dalam situ. Lalu kita close saja.
Selanjutnya kita akan melihat atau saya akan menampilkan yaitu terkait kartu piutang, kartu utang, serta kartu persediaan. Nah, pertama kita lihat dulu kartu piutang. Kita ke menu sales, dari report ke sales, lalu kita lihat ke customer ledger ini, lalu kita customize. Oke, Desember to Desember, lalu kita display. Nah, ini adalah customer ledger kita di bulan Desember ya. Ini ada penjualan tunai, ada Tekno Komputer, ada Trans Komputer, dan lain sebagainya. Lalu kita close. Lalu untuk melihat kartu utang kita akan ke purchase ya. Lalu kita ke supply ledgers. Nah, ini supplier ledgers. Nah, ini baru kita display. Nah, ini ada CV Setia Abadi, ada PT Lodan, ada PT Makmur. Nah, ini sudah ada hasil-hasilnya. Lalu kita close saja. Close. Dan yang terakhir adalah kartu persediaan. Nah, kita ke report lagi. Lalu kita ke inventory. Lalu ke item register detail, lalu kita klik customize, lalu kita lihat tanggalnya sudah benar, lalu kita display. Nah, ini adalah kartu persediaan kita yang pada tugas 1 maupun 2 dan sekarang di tugas 3 sudah ditampilkan, yaitu 123P dan A60PC dengan nomor itemnya. Dan ini adalah barang-barang yang ada yang setelah kita input. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.